Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Saya Dr. Tari MKM, pada pagi hari ini akan memperagakan video tutorial mengenai prosedur desinfeksi kulit. Nah, untuk prosedur desinfeksi kulit, pertama sekali harus mempersiapkan alat dan bahannya. Apa saja sih dok alat dan bahan yang akan kita gunakan? Mari kita simak video saya berikut ini. Pertama, kita harus mempersiapkan handscoon. Ya, handscoon baik steril ataupun non steril. Pada saat ini saya memakai yang non steril. Kemudian alkohol 70%. Lalu ada povidone iodine atau betadine. Kemudian ada kain duk steril atau perforated surgical drape yang berlubang di tengahnya ya. Lalu ada kasa steril. Kemudian ada korentang. Nah, korentang ini nanti fungsinya untuk menjepit kasa steril. Lalu ada pisau cukur. Pisau cukur ini nanti fungsinya adalah untuk mencukur rambut-rambut halus ataupun bulu yang ada di permukaan kulit sehingga mempermudahkan kita untuk melakukan desinfeksi kulit. Kemudian jangan lupa persiapkan juga manikinnya. Langkah berikutnya adalah prosedur desinfeksi kulit. Pertama, lepaskan semua perhiasan baik cincin maupun jam tangan, kemudian cukurlah rambut halus jika diperlukan. Setelah itu cuci tangan ya menurut WHO. Kemudian pakai sarung tangan dengan teknik hand to hand. Jangan menyentuh daerah yang non steril. Setelah sarung tangan terpakai, aturlah senyaman dan serapih mungkin ya. Setelah terpasang sarung tangan, kemudian cucilah tempat pembedahan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian ambil korentang ya, ambil korentang untuk menjepit kasa steril. Atau bisa menggunakan klem. Di sini saya menggunakan korentang. Kemudian kasanya dicelupkan ke dalam povidone iodine ataupun betadine. Setelah dicelupkan, maka kita usapkan ya seluruh permukaan kulit ya dengan menggunakan kasa povidone iodine secara sirkuler. Nah, secara sirkuler di sini dimaksud adalah mengusap dari bagian sentral atau bagian tengah ke bagian perifer atau bagian pinggir ya. Ingat, tekniknya adalah secara sirkuler ataupun secara sentripetal. Jangan menyentuh daerah yang sudah dilakukan desinfeksi kulit dan hanya dilakukan usapannya itu 1 kali saja. Setelah kita mengusap dengan menggunakan povidone iodine ini, maka kasa yang telah kita gunakan kita buang ya, kita buang ke tempat sampah yang non steril. Nah, boleh nggak kita lakukan 2 kali? Tentunya boleh ya. Jadi setelah kita buang tadi kasanya yang sudah kita pakai, kita ambil kasa yang baru ya. Kita ambil di sini kasa baru. Kemudian setelah kita ambil ya kasa baru tadi, kita celupkan kembali ke dalam povidone iodine. Kemudian dengan teknik yang sama secara sirkuler dari bagian sentral ke bagian perifer. Hanya 1 kali usap saja, jangan sampai berulang-ulang. Setelah itu kita buang lagi ke tempat sampah non steril. Lalu ambil kasa yang baru ya, ambil kasa yang baru. Setelah diambil kasa yang baru, maka kita celupkan dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah itu kita usap lagi ke bagian kulit secara sirkuler atau sentripetal dari tengah ke bagian perifer. Ingat, hanya sekali usap saja, tidak boleh berulang-ulang. Setelah itu kita buang ke tempat sampah yang non steril. Setelah kering, maka kita boleh menutupnya ya bagian tadi yang sudah desinfeksi kulit dengan menggunakan kain duk steril yang berlubang di tengahnya seperti ini. Setelah kering ya, baru kita tutup. Nah, prosedur desinfeksi kulit telah selesai kita laksanakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum.